Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Suseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model matematika dan menyelesaikan masalah optimasi. Materi ini adalah submateri dari bab program linear, yaitu materi untuk siswa SMA ataupun MA kelas 11, materi matematika wajib. Baik, langsung saja. Saya akan kembali mengingatkan pengertian dari program linear adalah bagian ilmu matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi, pemaksimalan atau peminimalan suatu tujuan yang dapat digunakan untuk mencari keuntungan maksimum seperti dalam bidang perdagangan, penjualan, dan sebagainya. Dan juga tidak hanya tentang keuntungan maksimum gitu ya, bisa juga tentang biaya minimum yang dikeluarkan atau biaya maksimum yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi. Kemudian saya akan menjelaskan lagi apa itu model matematika. Model matematika merupakan suatu cara dalam menerjemahkan masalah nyata ke dalam bahasa matematika. Jadi, model matematika adalah suatu cara dalam menerjemahkan masalah nyata ke dalam bahasa matematika. Bahasa matematika itu bisa berupa persamaan, fungsi, bisa berupa pertidaksamaan yang berupa bentuk penerjemahan dari masalah nyata. Kemudian dalam program linear gitu ya, model matematika terdiri dari sistem pertidaksamaan linear yang juga disebut dengan fungsi kendala. Kemudian juga terdiri dengan fungsi tujuan atau juga disebut dengan fungsi objektif. Jadi model matematika pada materi ini yaitu terdiri dari sistem pertidaksamaan linear dan juga fungsi tujuan atau fungsi objektif gitu ya. Baik, setelah ini untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan dalam bentuk contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu seorang pengusaha mebel akan memproduksi meja dan kursi yang menggunakan bahan dari papan kayu. Untuk membuat satu meja memerlukan bahan 10 potong papan dan satu kursi memerlukan 5 potong papan. Papan yang tersedia ada 500 potong, kemudian upah tukang untuk satu meja adalah Rp100.000 dan untuk satu kursi adalah Rp40.000. Jika pengusaha tersebut mempunyai anggaran untuk upah tukang sebesar Rp1.000.000, maka model matematika dari persoalan tersebut adalah di sini sudah tersedia 5 pilihan jawaban yaitu. Maka kita akan mulai untuk menjawab soal ini. Nah, dalam menjawab soal ini kita dapat menggunakan bantuan tabel. Jadi kita bikin tabelnya dari permasalahan tadi gitu ya. Permasalahan tadi dia akan membuat meja dan kursi gitu ya. Kemudian banyaknya tidak diketahui. Nah, banyak untuk membuat meja kita misalkan dengan variabel X. Kemudian banyak kursi yang dibuat kita misalkan dengan variabel Y. Kemudian kebutuhan papan gitu ya, untuk membuat satu meja tadi, untuk membuat satu meja diperlukan 10 potong papan. Kemudian untuk membuat satu buah kursi diperlukan 5 potong papan. Sementara papan yang tersedia adalah 500 papan atau 500 potong gitu ya. Kemudian ada lagi di sini informasi yaitu upah tukang untuk satu meja yaitu 1.100.000 gitu ya, Rp100.000. Kemudian untuk satu kursi adalah Rp40.000. Kemudian anggaran yang ada yaitu Rp1.000.000. Jadi kita dapat gunakan bantuan tabel seperti ini untuk menerjemahkan soal yang ada ini ya. Kemudian kita akan membuat pertidaksamaannya, model matematikanya jadi seperti ini. Nah, kita tahu bahwa satu meja gitu ya, satu meja memerlukan 10 papan. Nah, di sini banyak mejanya adalah kita misalkan X gitu ya. Maka 10 dikali X kemudian ditambah dengan untuk satu kursi dia memerlukan 5 potong papan dan
banyak kursi yang dibuat, di sini kita misalkan Y, maka ditambah dengan 5Y itu maksimalnya menghabiskan 500 potong papan. Jadi model matematikanya menjadi 10X tambah 5Y kurang dari sama dengan 500 gitu ya. Jadi 10 dikali banyak meja yang dibuat ditambah 5 dikali banyak kursi yang dibuat, itu menghabiskan paling banyak 500 potong papan. Karena papan yang tersedia hanya ada 500, makanya menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Jadi tidak boleh lebih daripada 500 gitu ya. Kemudian kita perhatikan pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan ini dapat kita sederhanakan. Kedua ruas dapat kita bagi dengan 5 ya. Kedua ruas kita bagi dengan 5 sehingga kita peroleh bentuk sederhananya menjadi 10 kalau dibagi 5 ketemu 2, kemudian 5 dibagi 5 ketemu 1, kemudian 500 kalau kita bagi 5 ketemunya 100. Sehingga kendala yang pertama atau pertidaksamaan yang pertama yaitu 2X plus Y kurang dari sama dengan 100. Nah, dari pilihan di sini antara pilihan yang C dan D. Sekarang kita cari yang ini lagi ya. Kemudian kita tahu bahwa satu meja itu upah tukangnya yaitu Rp100.000 dan meja yang dibuat sebanyak X. Jadi kemudian upah tukang untuk satu kursi adalah Rp40.000 dan kursi yang dibuat sebanyak Y. Sehingga Rp100.000 dikali X gitu ya, ditambah Rp40.000 dikali Y, itu maksimumnya adalah 1 juta karena uang atau anggaran yang ada untuk membuat meja dan kursi itu berapapun banyaknya tadi ya, maksimal adalah 1 juta rupiah. Sehingga 100.000 X ditambah 40.000 Y kurang dari sama dengan 1 juta rupiah. Kita perhatikan bahwa kedua ruas dari pertidaksamaan ini dapat kita bagi dengan 20.000 gitu ya. Sehingga kalau kedua ruas dibagi 20.000 maka pertidaksamaannya menjadi 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 50. Jadi kita sudah ketemukan bahwa ada dua buah pertidaksamaan. Selanjutnya kita tahu bahwa banyak meja yang dibuat tentunya harus lebih dari sama dengan 0, tidak ada negatif gitu ya. Maka kendala yang keempat yaitu X lebih dari sama dengan 0. Kemudian begitu pula kalau kursi yang dibuat tentunya harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga kendala yang keempat yaitu Y lebih dari sama dengan 0. Jadi ini sudah ada 4 kendala yang kita temukan, pertama, kedua, ketiga, keempat. Sehingga dari model matematika ini yang paling cocok dengan option atau pilihan jawaban adalah pilihan jawaban yang ini tadi, 2X plus Y kurang dari sama dengan 100, kemudian 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 50, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Sehingga jawaban yang paling tepat gitu ya, paling tepat dari soal ini adalah jawaban yang ini ya, yang D. Jadi jawaban dari contoh pertama kita adalah D. Baik, itu adalah pembahasan dari contoh soal yang pertama. Setelah ini kita akan sambung lagi untuk contoh soal yang kedua. Sekarang kita akan ke contoh soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu harga per bungkus lilin A adalah Rp2.000, kemudian lilin B adalah Rp1.000. Jika pedagang hanya mempunyai modal Rp800.000, kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin, maka model matematika dari permasalahan di atas adalah. Oke, di sini juga sudah tersedia 5 pilihan jawaban, maka kita akan cari dulu jawaban yang paling tepat dari 5 pilihan ini gitu ya. Nah, tetap kita akan gunakan bantuan tabel untuk menyelesaikan soal yang di atas. Jadi permasalahan di atas kita terjemahkan dalam bentuk tabel. Yang pertama,
jenis barangnya ada dua, yaitu lilin A dan lilin B. Kemudian banyak yang dibeli untuk lilin A juga belum diketahui, kita misalkan X. Kemudian banyak yang dibeli untuk lilin B, kita misalkan Y. Dan daya tampung dari toko itu yaitu adalah 500 bungkus lilin. Kemudian harga untuk lilin A adalah Rp2.000 dan harga untuk lilin B adalah Rp1.000. Sementara pedagang tersebut hanya mempunyai modal Rp800.000. Nah, dari tabel ini kita akan turunkan menjadi model matematika. Kita lihat bahwa di sini jumlah lilin A yang dibeli dan jumlah lilin B yang dibeli itu harus paling banyak 500 bungkus gitu ya. Sehingga model matematika yang pertama adalah X kalau ditambahkan dengan Y itu kurang dari sama dengan 500. Jadi tidak boleh lebih dari 500 gitu ya. Kemudian modal di sini untuk satu buah lilin A itu Rp2.000, maka itu kalau kita kalikan nanti jadi 2000X gitu ya. Kemudian untuk modal satu lilin B itu Rp1.000, kalau kita kalikan dengan banyak lilin yang dibeli itu jadi 1000Y. Sehingga bentuknya model matematika yang kedua adalah 2000X tambah 1000Y itu kurang dari sama dengan Rp800.000. Nah, kurang dari sama dengan Rp800.000. Kenapa? Karena modalnya hanya maksimum Rp800.000. Kemudian kita perhatikan ini pertidaksamaan ini dapat kedua ruasnya kita bagi dengan 1000. Jadi kalau kita kedua ruas dibagi dengan 1000, maka pertidaksamaannya menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 800. Dan kita ketahui banyak lilin A tidak mungkin negatif, maka X-nya lebih dari sama dengan 0. Begitu pula banyak lilin B tidak mungkin negatif, maka Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan memilih option jawaban yang tepat. X plus Y kurang dari sama dengan 500. X plus Y kurang dari sama dengan 500 berarti antara pilihan B, C, dan E. Sekarang 2X plus Y kurang dari sama dengan 800. 2X plus Y kurang dari sama dengan 800. Oke, ini udah benar ya. Kita tandai dulu benar. Ini benar, kemudian ini juga benar. Ini juga benar. Kemudian 2X plus Y lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan 800 benar. Ini juga benar dan ini salah. Sekarang pilihannya tinggal B dan C. Kita perhatikan bahwa X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, ini benar. Ini juga benar. Maka option jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah option yang B. Sehingga jawaban dari soal ini adalah B. Setelah ini kita akan lihat contoh soal yang ketiga. Baik, kita akan ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga yaitu tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk tipe A diperlukan 100 meter persegi dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun paling banyak 125 unit. Keuntungan rumah tipe A adalah Rp6.000.000 per unit dan tipe B adalah Rp4.000.000 per unit. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari penjualan rumah tersebut adalah, di sini juga sudah tersedia 5 option jawaban atau 5 pilihan jawaban gitu ya. Maka kita akan mulai untuk menjawab soal ini. Baik, seperti biasa kita akan gunakan bantuan tabel untuk menerjemahkan soal tersebut menjadi lebih sederhana lagi. Kemudian di sini kita dapat lihat bahwa tipe rumahnya ada tipe A dan juga ada tipe B. Banyak rumah yang dibangun, yaitu untuk tipe A kita misalkan dengan X, kemudian untuk tipe B kita misalkan dengan Y. Kemudian di sini juga paling banyak rumah yang dibangun jumlahnya itu 125 unit. Kemudian luas lahan yaitu 100
ini ya, 100 meter persegi untuk tipe A dan 75 meter persegi untuk tipe B. Kemudian maksimum luas lahannya adalah 10.000 meter persegi. Kemudian keuntungannya di sini 6 juta rupiah untuk tipe A dan 4 juta rupiah untuk tipe B. Dari sini kita dapat buat kendalanya. Yang pertama yaitu X plus Y gitu ya, kurang dari sama dengan 125. Kemudian yang kedua ini adalah 100X plus 75Y kurang dari sama dengan 10.000. Selanjutnya tentunya nilai X nya lebih dari sama dengan 0 dan Y nya lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Kemudian fungsinya, fungsi objektif atau fungsi tujuannya yaitu yang kita cari adalah 6 juta rupiah kali X, 6 juta rupiah kali X ditambah 4 juta rupiah dikali Y. Itu adalah fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya yang akan nanti kita cari keuntungan maksimumnya dari sini. Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menggambarkan grafik dari persamaan ini dulu ya. Persamaan X tambah Y sama dengan 125 dan 100X plus 75Y sama dengan 10.000 rupiah. Jadi untuk di sini saya akan gambarkan untuk X tambah Y sama dengan 125 gitu ya. Jika X nya 0 maka Y nya tentunya 125, dan jika Y nya yang 0 maka tentunya X nya adalah 125. Kemudian kalau yang untuk 100X plus 75Y sama dengan 10.000 gitu ya. Jika X nya 0, maka Y nya adalah 10.000 dibagi 75. Itu sekitar 133, sekian gitu ya. Kemudian kalau nilai Y nya yang 0, maka tentunya X nya sama dengan 10.000 dibagi 100, maka X nya ketemunya adalah 100. Dari sini kita sudah dapat titik-titik dari titik potong terhadap setiap sumbu ya, dari persamaan garis dua buah persamaan garis ini, yaitu 0,125 dan 125,0 gitu ya. Yang satunya adalah 0,133 dan 100,0. Baik, selanjutnya kita akan menggambarkan grafiknya pada koordinat kartesius. Nah, di sini titiknya yang tadi 125,0 ini ya, 125,0. Berarti kita gambarkan grafik ini dulu. Kemudian dan 0,125 karena ini adalah sumbu X gitu ya. Dan ini adalah sumbu Y. Nah, di sini 0. Selanjutnya kita hubungkan dua buah titik ini tadi. Nah, tentunya garisnya tidak putus-putus karena tandanya di sini ada menggunakan tanda sama dengan gitu ya. Selanjutnya yang satunya adalah 100,0, X nya 100, Y nya 0, kemudian 0,133, sekian gitu ya. Nah, di sini kita hubungkan dua buah titik ini tadi, kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, ini adalah garis 100X plus 75Y sama dengan 10.000, atau saya tuliskan di sini. Ini adalah garis 100X plus 75Y sama dengan 10.000 gitu ya. Nah, sementara ini adalah garis X plus Y sama dengan 125. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan mengarsirnya. Nah, kita ketahui bahwa ini X plus Y kurang dari 125. Ini kalau kita titik ujinya 0, maka 0 kurang dari 125. Itu betul ya, 0 kurang dari 125. Maka arsirannya tentunya ke arah 0. Nah, arsirannya ke arah 0 dari garis ini, dari garis X tambah Y sama dengan 125. Nah, karena pernyataannya betul, 0 kurang dari 125.
Kemudian yang kedua, yang ini 0 kurang dari 10.000, benar juga. Maka untuk garis yang ini, maka arsirannya juga ke arah 0. Sehingga diperoleh daerah himpunan penyelesaian di sini yang kena 2 kali arsiran, dan juga X-nya lebih dari sama dengan 0, maka X-nya positif gitu ya. Dan Y-nya lebih dari sama dengan 0, maka Y-nya positif ke atas. Jadi daerah ini terkena 4 kali arsiran. Untuk materi bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian nanti akan saya sertakan di link deskripsi pada video sebelumnya. Nah, kita sudah temukan bahwa ada daerah himpunan penyelesaian yang berarsil ini. Nah, bagaimana cara menentukan keuntungan maksimumnya? Kita akan tentukan dengan menggunakan titik pojok, titik-titik pojok ini ya, titik pojok. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Tapi ini 0,0 ya, ini 0,0, jadi jelas hasilnya 0. Nah, ini adalah 0,125, kita anggap aja titik A itu adalah 0,125. Ini titik pojoknya ya, titik pojok kita peroleh yaitu A 0,125. Ini nanti akan kita uji. Kemudian yang B ini kita anggap titik B. Titik B yaitu 100,0. Ini tadi titik A, ini tadi titik B. Dan ini kita anggap titik C. Nah, titik C ini adalah perpotongan 2 buah garis ini. Oke. Titik C ini adalah perpotongan 2 buah garis. Maka kita akan melakukan metode eliminasi aja ya, eliminasi. Di sini X tambah Y sama dengan 125. Kemudian yang satunya adalah 100X plus 75Y sama dengan 10.000. Nah, kita lakukan eliminasi. Ini kita kalikan 100. Ini kita kali 100, ini kali 1. Kita akan eliminasi X-nya dulu. Maka diperoleh 100X gitu ya. 100X tambah, atau saya ini ya, saya sambung di bawah aja ya, saya sambung di bawah. 100X tambah 100Y sama dengan 12.500 itu ya. Kemudian ini kalau dikalikan juga 100X tambah 75Y, ini kali 1 ya. Saya rasa kalian tentunya masih ingat metode eliminasi 10.000. Oke, ini kita kurang semua. Ini diperoleh 25Y, maka di sini diperoleh 2.500 gitu ya. Sehingga 2.500 kalau dibagi 25, maka Y-nya ketemunya 100. Nah, dari sini kita substitusi, karena X tambah Y sama dengan 125 gitu ya. Maka X tambah Y sama dengan 125 gitu ya. Persamaan yang pertama ini X tambah Y-nya tadi 100. Y-nya tadi 100. Oke, sehingga diperoleh nilai X-nya adalah 125 dikurang 100, ketemunya 25. Jadi titik C itu tadi adalah 25,100. 25,100. Oke. Nah, ini ada 3 buah titik ini yang nanti akan kita uji gitu ya. Kita uji. Saya hapus dulu ini. Bentar, kan saya hapus yang tadi coretan tadi ya, biar tidak bingung. Nah, yang ini akan saya hapus. Nah, karena saya sambung ke bawah tadi. Oke, saya sambung ke bawah. Seharusnya saya sambung ini, tapi nggak cukup layarnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung titik pojok ini. Titik pojok ini tadi. Kita akan menghitung titik pojok ini. Baik. Nah, ini tadi ya. Ini tadi soalnya. Oke. Ini tadi gambarnya. Mana tadi ya? Ini titiknya tadi, yang A adalah 0,125 ya, 0,125. Kemudian yang B adalah 100,0. Kemudian yang C adalah 25,100. Nah, sekarang kita cari fungsi ininya ya, nilai maksimum dari fungsi tujuannya. Fx, Y sama dengan tadi 6 juta ya, 6 juta saya tulis gini aja.
6 juta X ditambah 4 juta Y gitu ya. Nah, kalau F, 0125 berarti 6 juta kali 0 tambah 4 juta kali 125. Jadi 4 juta dikali 125 gitu ya. Ini ketemunya 500 juta. Ini ketemunya 500 juta. Oke, karena ini 6 juta kali 0 ya tentu 0 gitu ya. Kemudian kalau F berapa? 100,0 berarti 6 juta kali 100 ketemunya 600 juta. 4 juta kali 0 0 berarti nilainya adalah 600 juta. Nah, kalau F 25,100 maka 6 juta dikali 25, 6 juta dikali 25 gitu ya, itu ketemunya 150 juta. Saya langsung ya, jadi kalian boleh tulis lebih detail. Kemudian 100 dikali 4 juta itu ketemunya 400 juta. 400 juta. Oke. Dari sini maka kita peroleh hasilnya adalah 550 juta. 550 juta. Nah, yang mana yang maksimumnya? Tentunya yang maksimumnya ini 600 juta. Maka jawabannya adalah option yang B. Oke, itu adalah pembahasan soal nomor 3 sekaligus soal terakhir. Demikian penjelasan saya pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Teruslah semangat belajar. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.